Oke guys, sekarang ini kita akan membuat video yaitu di mana kita boleh mendahului atau menyalip kendaraan yang ada di depan kita. Kemudian di mana pula kita tidak boleh mendahului kendaraan yang ada di depan kita. Oke, itu judulnya video sekarang ini ya guys ya. Oke guys, kita tidak boleh mendahului ya. Nah di sini nih tanjakan seperti ini karena jalan yang sana tidak ketahuan. Dari yang berseberangan sana kita tidak bisa melihat view kita karena terhalang sama bodi jalan yang naik curam itu ya. Jadi kita tidak tahu di sana, posisi di sana tuh seperti ini ya. Nah, ini kita tidak boleh mendahului di sana karena kita tidak tahu tuh ya, yang di sana itu posisi di titik seperti ini ya. Kita tidak boleh mendahului karena kita tidak tahu arah kendaraan dari sana, tiba-tiba nanti nyelonong, nah kita malah jadi tabrakan. Oke guys ya. Jadi di posisi tanjakan yang kita tidak bisa melihat ke depan sana arah atau objek dari kendaraan yang ada di lawan arah kita atau di jalur sebelah, yang jalur yang berlawanan, itu kita tidak boleh mendahului ya. Itu jadi yang pertama, kita tidak boleh mendahului di jalan yang tanjakannya curam sehingga view kita, pandangan tidak bisa melihat itu apa kendaraan ataupun lalu lintas yang ada di depan sana yang berlawanan arah dari kita. Itu tadi ya. Oke. Nah, oke guys ya. Terus yang kedua, di mana kita tidak boleh menyalip atau mendahului kendaraan yang ada di depan kita, yaitu posisi di tikungan. Ya, seperti ini, depannya tikungan. Kita tidak boleh mendahului. Tuh, lihat nih kan marka jalannya itu yang di tengah ini tidak putus-putus, artinya lurus. Ini kita juga tidak boleh mendahului ya. Nih, seperti ini. Juga itu kan di samping tikungan juga turunan itu. Nah, kita tidak boleh mendahului karena apa? Kita tidak bisa melihat kendaraan yang ada di jalur yang berlawanan dari kita. Itu sangat berbahaya. Tuh. Nah, seperti ini kan tanjakan itu curam ini. Tuh, jalurnya apa, markanya tidak putus-putus, lurus. Kita tidak boleh mendahului karena tidak tahu ya arah dari yang berlawanan sana, traffic kendaraannya kita tidak tahu, nanti bisa-bisa kita tabrakan kalau ngambil jalur orang karena kita tidak tahu gitu. Makanya tidak boleh mendahului di tanjakan, dan yang kedua di belokan itu. Oke guys ya. Tuh, jadi di mana kita tidak boleh mendahului yaitu di tanjakan yang curam, kita tidak bisa melihat kendaraan dari arah yang berlawanan sana. Kemudian yang kedua di tikungan, sama tidak bisa kita melihat kendaraan itu dari arah yang berlawanan di sana. Itu, dan biasanya ditandai dengan marka jalan itu yang di tengah itu pemisah jalur, itu dia tidak putus-putus, artinya lurus nyambung terus gitu. Oke guys ya, itu. Kemudian di mana kita, kapan atau di mana kita bisa boleh menyalip atau mendahului kendaraan yang ada di depan kita. Nah, sebentar kita akan tunjukkan lokasinya ya. Nah, ini kita di jalan yang ada markanya seperti ini ya, yang marka tengahnya itu putus-putus, itu disitulah kita diperbolehkan untuk mendahului kendaraan yang ada di depan. Dan ini biasanya di trek jalan yang datar, yang lurus, dan di tanjakan tapi yang tidak
curam atau turunan yang tidak curam. Kita masih bisa melihat arus atau kendaraan yang datang dari berlawanan arah kita, gitu. Kita masih bisa melihat. Nah, di situ kita masih diperbolehkan untuk mendahului kendaraan yang ada di depan kita. Dan itu ditandai dengan marka yang di tengah ini putus-putus ya. Itu artinya kita diperbolehkan untuk mendahului, untuk memotong jalur itu. Tapi tidak terlalu lama motong jalurnya, sekedar hanya pas untuk mendahului saja, udah aman. Kita balik lagi ke posisi jalur kita. Nah, seperti ini guys ya. Ini di sini kita boleh mendahului jalur yang datar, jalan yang datar. Ini ya, otomatis ini rambunya, markanya ini ya di tengah itu kan putus-putus. Oke ya guys ya. Ini tadi posisi kita di mana diperbolehkan untuk mendahului atau menyalip, atau tidak, posisi di mana kita tidak diperbolehkan untuk mendahului kendaraan di depan kita. Tadi yang tidak boleh, posisi yang tidak boleh kita mendahului adalah di tanjakan yang tajam, kemudian di tikungan, kemudian lagi di turunan yang tajam juga yang tidak kelihatan. Intinya di situ kita tidak bisa memandang, melihat kendaraan ataupun arus lalu lintas yang ada di depan sana yang berlawanan arah dari kita, karena kita terhalang pandangan kita ya. Itu kemudian ada lagi di mana kita tidak boleh mendahului, yaitu di tempat-tempat tertentu seperti di pasar seperti ini ya. Ini depan ini kita ada pasar. Nah, di situ kita disarankan, kalau ini mah disarankan jangan mendahului. Karena apa? Di posisi pasar ini adalah lalu lintasnya ramai dan padat gitu, sehingga kita sebaiknya jangan mendahului di tempat-tempat keramaian seperti ini. Ada pasar gitu ya, kita jangan mendahului, usahakan, karena posisinya padat gitu. Kemudian di mana lagi kita tidak boleh mendahului selain di pasar, yaitu posisi di area yang ada tempat massal atau fasilitas umum seperti sekolah itu ya. Di sampingnya ini, di samping kiri jalan misalkan ada sekolah. Nah, di situ biasanya ada beberapa tempat itu pas di depannya sekolah itu kita dilarang untuk mendahului atau menyalip, karena di situ untuk lalu lintas banyak penyeberangan orang ataupun penyeberangan anak-anak sekolah. Nah, di situ kita jangan mendahului dan harus pelan-pelan ya. Itu. Kemudian juga di area atau tempat kita memasukin suatu area militer gitu. Ya, biasanya di situ kita tidak boleh untuk mendahului ataupun membunyikan klakson ataupun berkendara dengan kencang. Saya kira itu mudah-mudahan bisa bermanfaat video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.